Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, insyaallah pada pertemuan hari ini sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang proses pengecoran logam. Sebelumnya kita break. Ya, kita lanjutkan untuk materi kita. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang proses pengecoran logam. Adapun yang akan kita bahas yaitu bagaimana apa saja definisi dari pengecoran logam, kemudian jenis-jenis dari logam pengecoran, kemudian keuntungan proses pengecoran, kemudian kelemahan dari proses pengecoran, kemudian jenis-jenis produk apa saja ya dalam proses pengecoran logam, kemudian jenis proses pengecoran logam serta proses dalam pengecoran logam. Yang pertama kita akan bahas tentang dari definisi. Dari definisi secara bahasa, jadi pengecoran logam ini merupakan sebuah proses pembuatan benda dengan cara mencairkan logam menjadi dari padat padat ke logam cair, logam padat ke logam cair, dan kemudian kita tuangkan ke dalam rongga cetakan. Jadi proses pengecoran logam gambarnya seperti itu. Jadi mencairkan logam padat menjadi cair, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan. Dan untuk jenis-jenis logam pengecoran itu sendiri sudah ada banyak jenisnya. Di antaranya ada bahan seperti besi, baja, paduan tembaga, perunggu, kuningan, perunggu aluminium, dan juga ada paduan logam ringan seperti aluminium, magnesium, serta paduan lainnya seperti seng, monel, dan hastelloy. Jadi ada beberapa jenis logam yang digunakan sebagai bahan untuk logam pengecoran. Nah, untuk keuntungannya itu sendiri di dalam proses pengecoran logam, yang pertama itu bisa mencetak bentuk yang kompleks, bentuk yang kompleks atau bentuk yang rumit, baik itu bagian luar, bagian bentuk luar maupun bagian inner atau bagian dalamnya. Dan yang kedua, beberapa proses ini juga dalam proses pengecoran logam bisa membuat per part atau bagian-bagian dalam bentuk sebuah jaringan. Jadi misalnya ada satu rangka proses produk di mana untuk pembuatan produknya itu dalam proses pengecoran logam ini dibuat dalam beberapa bagian. Bisa dalam uh, bisa dilakukan menggunakan proses pengecoran logam. Kemudian yang ketiga, bisa mencetak produk yang besar. Bisa mencetak produk yang besar, yang paling besar yang lebih berat dari 100 ton. Kemudian selanjutnya juga keuntungannya ini bisa digunakan untuk berbagai macam logam. Jadi berbagai macam logam seperti di sebelumnya tadi. Jadi berbagai macam bahan logam itu bisa digunakan dalam proses pengecoran. Kemudian beberapa metode pencetakan ini sesuai dengan kebutuhan produksi massal. Jadi setiap proses pengecoran logam itu biasanya dilakukan pada industri-industri atau perusahaan produksi massal yang biasa memproduksi produk dengan jumlah yang besar dan bentuk yang sama. Jadi dikategorikan sebagai industri produksi massal. Nah, selain keuntungan dalam proses pengecoran logam, terdapat pula kelemahan dalam proses pengecoran logam, di mana di dalam metode pengecoran ini masih memiliki beberapa kelemahan di antaranya. Yang pertama ada keterbatasan sifat mekanik. Keterbatasan sifat mekanik. Jadi dalam proses pembuatan produk ini biasa produk coran atau hasil dari pengecoran logam ini biasanya perlu lagi penanganan mekanis seperti misalnya menghaluskan permukaan, mengukur ukuran dimensi pada produk corannya, kemudian juga memperhalus
permukaannya. Nah, jadi karena keterbatasan sifat mekanis, jadi perlu ada tambahan perlakuan khusus pada saat selesai proses pengecoran logam. Dan juga tadi ada sering terjadi porositas, jadi sering ada pengurangan ukuran yang tidak sesuai dengan proses pengecorannya. Kemudian juga ada dimensi benda yang kurang akurat. Selain itu juga permukaan benda biasanya juga kurang halus, jadi perlu tadi ada perlakuan mekanis tambahan, yaitu menghaluskan permukaan sesuai yang dikehendaki. Kemudian selanjutnya ada juga bahaya pada saat penuangan logam panas. Jadi perlu diingat juga dalam proses pengecoran logam ini, pastinya logam cair yang dilelehkan atau dicairkan ini pastinya bersuhu yang sangat panas. Nah, jadi ada kondisi risiko dalam bahaya dalam kontak dalam logam panas. Jadi perlu ada menggunakan safety baik itu pakaian, sarung tangan, dan juga kacamata. Dan selain itu juga terkait dengan masalah lingkungan. Jadi biasanya logam logam yang dicairkan dan menjadi logam panas, nah ini biasanya ada menimbulkan aroma-aroma yang kurang sedap. Jadi apabila terhirup juga ini sangat berpengaruh di dalam tubuh. Nah, jadi perlu juga perlindungan bagi safety kita, misalnya menggunakan masker dan juga kacamata untuk menghindari atau meminimalkan risiko dari efek dari logam cair tadi. Nah, itu adalah beberapa kelemahan dalam proses pengecoran logam. Nah, sedangkan yang kita ketahui saat ini ada sudah beberapa produk-produk pengecoran yang sudah ada di sekitar kita. Contohnya itu ada perhiasan seperti emas, perak, kemudian ada juga penggorengan, kemudian ada juga patung, patung dari logam ya, kemudian pipa, pipa besi, kemudian ada blok mesin, kemudian ada roda kereta, rangka mesin, dan pompa, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi beberapa contoh produk yang melalui proses pengecoran logam ini sudah banyak, sudah pernah kita lihat sebelumnya di sekitar kita. Nah, kita masuk untuk jenis proses pengecorannya. Nah, berdasarkan jenis proses pengecoran logam, itu dikategorikan ada dua. Yang pertama, yaitu pengecoran dengan cetakan sekali pakai. Kemudian yang kedua adalah pengecoran dengan cetakan permanen. Nah, akan kita bahas untuk kedua kategori proses pengecoran ini. Nah, untuk pengecoran dengan cetakan sekali pakai, gambarannya, jadi pada setiap proses pengecoran logam, itu dalam proses pengecorannya, untuk mengeluarkan produk jadinya, produk jadi dari hasil coran logamnya, maka cetakannya itu perlu dihancurkan. Jadi cetakannya dihancurkan. Jadi inilah yang dinamakan sekali pakai dikarenakan karena pada saat ingin kita membuat produk yang baru, jadi perlu kita memproduksi lagi cetakan yang baru. Jadi setiap membuat produk, cetakannya ada, kemudian pada saat kita sudah melakukan proses pengecoran logam, nah untuk mengambil produknya, produk logamnya ini, kita harus menghancurkan cetakannya. Nah, inilah makanya dinamakan cetakan sekali pakai karena tadi dari prinsip dari cetakannya tadi. Jadi setiap untuk mengeluarkan produknya cetakannya harus dihancurkan. Jadi jika membutuhkan produk yang baru maka harus dibuat lagi cetakan yang baru. Dan terkadang untuk durasi waktunya dalam proses ini memakan waktu yang lama dikarenakan tadi karena perlu lagi untuk memproduksi cetakan baru apabila kita ingin memproduksi produk yang baru lagi. Nah, jadi itu gambarannya dengan pengecoran dengan cetakan sekali pakai. Kemudian yang kedua ada pengecoran dengan cetakan permanen. Dari proses jenis pengecoran ini cetakannya terbuat dari bahan logam. Terbuat dari bahan logam sehingga bisa dipakai berulang-ulang. Karena terbuat dari bahan logam, pastinya sudah permanen dan sudah siap digunakan dalam berulang-ulang.
dan juga pastinya laju proses pengecorannya juga semakin cepat karena tidak perlu membutuhkan lagi penggunaan eh, produksi cetakan lagi karena sudah paten dan terbuat dari logam. Nah, perlu diperhatikan juga dalam pengecoran dengan cetakan permanen ini, pengecoran logam yang digunakan atau bahan cetakan yang terbuat dari logam ini harus mempunyai titik lebur yang lebih rendah. Jadi, logam cair yang digunakan ini harus mempunyai titik lebur yang lebih rendah daripada titik lebur pada logam cetakannya. Jadi gambarannya, misalnya titik lebur logam yang digunakan sebagai bahan logam cairnya itu harus lebih rendah daripada bahan logam dari cetakan permanennya tadi. Nah, ini diibaratkan, nah, misalnya pada saat kita menuangkan logam cair ke cetakannya, otomatis logam yang digunakan sebagai cetakannya itu harus titik leburnya lebih tinggi daripada logam bahannya tadi. Kapan dia apa namanya? Sebaliknya, misalnya logam cetakannya ini titik leburnya lebih rendah daripada bahan baku logam cairnya, maka yang terjadi maka logam cetakannya akan meleleh ataupun rusak. Jadi perlu diperhatikan bahwa cetakan yang dibuat dari bahan logam ini harus dia mempunyai titik lebur yang lebih tinggi daripada bahan baku dari logam cairnya yang digunakan untuk proses pengecorannya. Jadi gambarannya dia seperti itu. Bedanya tadi dengan cetakan sekali pakai, ini diibaratkan nanti cetakannya ini dia terbuat dari pasir. Kenapa dia terbuat dari pasir? Jadi contohnya seperti ini. Jadi salah satu contoh proses pengecorannya juga ini menggunakan cetakan pasir. Nah, cetakan pasir ini dikategorikan sebagai jenis pengecoran dengan cetakan sekali pakai. Karena tadi cetakan sekali pakai ini pada saat ingin mengeluarkan produknya, pastinya harus menghancurkan dulu cetakannya, baru bisa mengambil produk corannya. Nah, begitupun pada saat ingin memproduksi produk yang lain, barulah nanti dibuat lagi cetakannya yang terbuat dari pasir, kemudian digunakan kembali untuk proses pengecoran lagi. Namun karena tadi memang laju prosesnya yang lama, tetapi cetakan pasir ini memiliki keunggulan tersendiri. Yang pertama, tadi dari cetakan pasir ini bisa mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi. Contohnya seperti baja, nikel, dan titanium. Nah, berbeda tadi dengan cetakan permanen. Jadi cetakan permanen harus memperhatikan titik lebur dari logam cetakannya, logam cetakan dan bahan logam cair yang digunakan. Nah, kalau dari cetakan pasir ini tidak memperhitungkan lagi sejauh mana titik lebur dari logam karena dari pasir ini sudah bisa menghandle logam dengan titik lebur yang tinggi. Jadi masih tahan untuk stabil dalam mempertahankan bentuk cetakan dari logam cairnya ini. Dengan contoh beberapa logam bahannya titik lebur yang tinggi tadi seperti baja, nikel, dan titanium. Nah, yang kedua, dari keuntungan dari cetakan pasir ini, dia bisa mencetak benda baik itu dari ukuran yang kecil hingga yang terbesar, tergantung dari pola cetakan dari pengecorannya nanti. Dan juga pastinya jumlah produksinya ini bergantung dari 1 sampai jutaan. Tergantung tadi dari kebutuhan produksi dan juga bagaimana besaran ukuran dari cetakannya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, ini beberapa tahapan proses dalam pengecoran cetakan pasir. Yang pertama itu adalah pembuatan pola. Pembuatan pola di sini adalah pembuatan pola dari eh, cetakannya. Ya, jadi membuat pola untuk cetakan yang akan dipakai, kemudian mempersiapkan pasir cetaknya, kemudian pembuatan cetakan, kemudian ada pembuatan inti apabila misalnya ada bagian inti yang ingin dicor. Jadi misalnya ada permukaan atau rongga di dalam cetakan ini diperlukan, itu akan dibuat. Kemudian setelah proses tadi pasir cetaknya selesai dan cetakannya juga selesai, barulah selanjutnya logam dileburkan menjadi cair. Setelah itu, setelah logam cair, kemudian
akan dituangkan ke dalam cetakan tadi yang terbuat dari pasir. Nah, setelah didinginkan dan dibekukan, kemudian langsung dibongkar. Pembongkar cetakan pasir. Setelah itu lalu dibersihkan dan diperiksa hasilnya. Pemeriksaan inilah nanti tadi itu karena tadi kita ada bahas mengenai kelemahan-kelemahan dalam proses pengecoran logam. Itu tadi karena permukaannya masih kasar, jadi perlu ada perlakuan mekanis lagi. Nah, jadi ada perlakuan panas lagi jika diperlukan untuk membersihkan hasil coran. Kemudian setelah itu produk cor selesai. Nah, jadi kalau kita lihat alurnya, jadi bahan baku yang disiapkan tadi logam logam padatnya, kemudian dipanaskan, kemudian dicair, ditungku, kemudian ditempatkan dalam ladle. Ladle adalah wadah untuk menampung atau menyimpan logam cairnya. Kemudian setelah proses penyiapan bahan baku tadi dan juga bersamaan dengan sistem pengolahan pasir yaitu membuat cetakan dari pasirnya. Membuat cetakan dari pasirnya. Setelah itu baru proses penuangan, baru setelah didinginkan, kemudian dibongkar, kemudian dibersihkan dan juga diperiksa. Nah, untuk gambarannya tersendiri, untuk gambaran proses logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan pasir dia seperti ini. Jadi logam cair ini yang akan dituangkan nanti akan dimasukkan ke dalam rongga cetak. Kemudian setelah itu didinginkan dan nanti hasilnya akan cetakan akan dihancurkan untuk mengambil produk dari hasil corannya. Jadi prosesnya itu tadi dari bahan bakunya dicairkan tadi, kemudian persiapan pola dari cetakan pasirnya, kemudian dituangkan ke dalam cetakan, setelah itu dibongkar untuk mengeluarkan hasil produk corannya, kemudian dibersihkan dan juga diperiksa. Pemeriksaan ini terkait dengan tentang bagaimana hasil dari pengecorannya, apakah sudah sesuai, apakah perlu ada pemotongan atau pembersihan ataupun penghalusan dari permukaan corannya. Nah, ini tadi gambaran untuk logam cairnya. Nah, ini adalah yang dinamakan ladle tadi. Ladle untuk menampung logam cairnya. Nah, kemudian logam cairnya yang akan dituangkan ke dalam cetakan pasir tadi. Nah, jadi itu adalah gambaran untuk proses pengecoran logam. Jadi tadi hari ini kita sudah membahas beberapa fungsi atau beberapa materi mengenai definisinya, kemudian beberapa jenis dari logam pengecorannya itu sendiri, kemudian beberapa keuntungan dalam proses pengecoran logam, kemudian ada juga kelemahan dalam proses pengecoran logam tadi, kemudian ini adalah beberapa jenis dari produk pengecoran. Kemudian dan kita sudah mengetahui juga jenis-jenis proses pengecoran yaitu ada dua, pengecoran dengan cetakan sekali pakai dan pengecoran dengan cetakan permanen. Nah, setelah itu penjelasan terkait dengan cetakan sekali pakai dan cetakan permanen serta gambaran proses pengecorannya. Pengecoran dengan cetakan pasir. Pengecoran logam dan cetakan pasir. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Pak, baru saya masuk ini Pak. Oh, siapa? Dedi Pak. Oh, Dedi. Oh ya, nanti Iya, nanti saya share juga. Kebetulan saya record juga materinya. Nanti bisa dilihat kembali untuk materinya kembali. Heeh. iya Pak. Ya. Kalau Nur Sadar ada yang mau ditanyakan? Mungkin Pak itu yang cetakan pengecoran dengan pasir Pak. Itu Mhm. kira-kira pasirnya ada pasir khusus atau pasir yang bagaimana Pak? Pasirnya umum saja, yang pasir yang biasa yang kayak pasir coran seperti itu. Cuma kan nanti dihaluskan, apa? Corannya nanti pasirnya nanti dihaluskan, kemudian nanti diratakan sesuai dengan pola cetakannya. Jadi pasirnya juga yang digunakan itu eh, masih umum, pasir yang umum. Cuma untuk
menggunakannya harus dihaluskan dulu. Jadi kayak pemisahan saya dari batuannya sampai betul-betul murni pasirnya saja untuk gunanya nanti fungsinya untuk menjaga eh, apa namanya termabilitas eh, dari logam cairnya nanti. Soalnya pekan depan nanti kita akan bahas lebih lebih detail lagi terkhusus untuk dari cetakan pasir ini. Jadi ada nanti juga beberapa jenis-jenis dari cetakan pasir dan juga pasir juga ada juga memang beberapa yang bisa digunakan atau jenis-jenisnya juga bisa. Ada yang pasir silika, ada yang pasir lepung, dan juga ada yang seperti ini tadi, yang pasir coran yang biasa. Jadi tergantung dari proses-proses produksinya. Yang penting pada umumnya proses pasir yang digunakan itu harus dihaluskan terlebih dahulu supaya menjaga kerapatan dari logam cairnya tadi, supaya menjaga eh, kerapatan dari eh, menjaga logam cair bisa terbentuk sesuai dengan pola yang sudah dibuat tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus Pak, itu kayak kan proses pengecoran logam ini dengan menggunakan pasir kan itu Pak dihancurkan ya. Hmm. Apakah setelah dihancurkan pasirnya itu bisa dipakai kembali untuk digunakan sebagai media cetak lagi Pak? Ya, ya betul. Jadi cetakan yang tadi dihancurkan seperti ini gambarannya, nanti bisa kembali digunakan untuk dibuat sebagai bahan baku untuk cetakan yang baru lagi. Jadi prinsipnya juga dia lebih hemat kalau cetakan pasir ini. Jadi digunakan kembali atau reusability. Reusability-nya juga lebih bagus karena masih terjaga juga. Jadi kan pasirnya juga tidak hancur kan, jadi masih bisa digunakan kembali untuk membuat cetakannya lagi kembali. Jadi seperti jadi biarpun tadi dihancurkan, jadi tidak mesti bilang ini harus dibuang lagi kembali. Tetap masih bisa digunakan kembali untuk dibuat lagi sebagai produk cetakannya lagi. Jadi seperti itu dia. Ada lagi? Mungkin Pak terakhir ini Pak Ya. yang kan membahas tentang logam menggunakan pasir ini Pak. Kira-kira untuk tantangannya Pak di dalam industri ini karena kan kita sekarang berada Hmm. di era digital begitu Pak. Ya, betul. Nah, kalau sebagai tantangannya, karena kan ini masih eh, memang kan sekarang sudah serba otomatisasi. Iya Pak. Jadi saat ini juga banyak beberapa industri yang memang masih menggunakan proses pengecoran logam menggunakan pasir, yaitu sudah mengset atau mengatur permesinan. Jadi untuk memproduksi mesin cetakan pasir, dia itu sudah terotomatisasi. Jadi dengan apa, menyesuaikan juga dengan kebutuhan-kebutuhan produksi. Jadi kebanyakan juga sudah tidak lagi menggunakan secara manual seperti ini gambarannya. Jadi sekarang kebanyakan sudah dalam proses permesinan. Saya ada lagi sudah ada mesin pembuat cetakan pasirnya. Kemudian setelah itu lanjut ke proses penuangan logam cairnya sampai di proses penghancurannya juga. Jadi sekarang uh, sudah mendukung juga proses ini, pengecoran logam ini sudah terotomatisasi juga. Jadi gambarannya juga tidak, ini kan hanya sebagai teori dasar, sebagai untuk gambaran pengecoran logam itu seperti apa. Namun perkembangannya saat ini memang sudah banyak proses pengecoran logam yang sudah membuat bergantung kepada mesin. Jadi tidak lagi ada interaksi antar operator dengan langsung pasir dengan membuat cetakan pasir dan mencairkan logam cair. Jadi lebih minim lagi risikonya. Saat ini sudah banyak. Ada beberapa ada beberapa ada video
Misalnya contoh industri yang menggunakan proses cetakan tadi, cetakan pasir yang sudah dalam skala industri atau sudah menggunakan permesinan. Bisa terlihat videonya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Jadi ini adalah beberapa gambaran proses, misalnya ini contoh pembuatan cetakannya, cetakan